8 Juni 2023 diperingati sebagai Hari Laut Sedunia dengan mengusungkan Planet Ocean Tides Are Changing yang menyadarkan kita akan urgensi kelestarian laut dan juga menyuarakan tindakan konkret. Yang dimana pada faktanya populasi manusia tiap tahunnya semakin meningkat yang berbarengan dengan tingkat konsumsi ikan yang semakin bertambah pula. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem laut. Lalu, bagaimana tindakan kita untuk tetap menjaga kelestarian tersebut dan bagaimana kita mengetahui populasi ikan di laut di dunia ini semakin menurun? Dan di sini saya Aura Ratunisa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Perikanan akan membahas tentang pendataan dan transportasi hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Hasil tangkapan ikan yang biasanya dilakukan oleh para nelayan sudah seharusnya kita monitoring untuk keberlanjutan populasi ikan berada di laut kawasan tersebut. Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundangan terkait pendataan dan informasi di pelabuhan perikanan, yaitu pertama ada UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kedua, ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor per 08 garis miring MEN garis miring 2012. Ketiga, ada Permen MKP nomor 39 garing Permen KP garing 2013. Dan terakhir, Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap nomor 432 garing DPT 3 garing OT 220.D3 garing I garing 2008. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang tepat dan akurat mengenai cara pengambilan hasil tangkapan untuk mewakili populasi data. Lalu, bagaimana kita mendapatkan data-data tersebut agar kita bisa mengetahui hasil tangkapan dari para nelayan di setiap kawasannya? Nah, berikut ada beberapa sumber data hasil tangkapan yang melalui beberapa tempat, yaitu pertama ada tempat penangkapan ikan yang berada di pelabuhan perikanan ataupun pangkalan pendaratan ikan. Kedua, biasanya di sebuah perusahaan yang terjun dalam bidang pelabuhan itu memiliki derbagai sendiri, kita bisa mengambil dari situ. Ketiga, ada tempat penjualan ilegal di tengah laut. Keempat, ada di dermaga khusus perikanan pada pelabuhan niaga. Dan terakhir, di bandar udara. Setelah kita mengetahui bagaimana sumber-sumber data tersebut kita dapatkan, kita harus mengetahui beberapa poin yang perlu kita data, yaitu pertama, ada berat hasil tangkapan, jenis tangkapan, ukuran, jumlah ekor, kualifikasi mutu, waktu penangkapan serta waktu pendaratan, cara penanganan setelah pendaratan, dan juga bagaimana pendistribusian hasil tangkapan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui rincian apa saja yang dilakukan setelah hasil tangkapan itu didapatkan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti akan dibahas di selanjutnya. Dan juga bagaimana sih penyimpangan data itu dapat terjadi? Nah, disinilah selain kita harus mendata, kita juga harus mengetahui minimum apa saja yang harus kita hindarkan agar tidak terjadi penyimpangan data. Dan di sini ada salah satu atau beberapa poin yang dapat terjadi dari penyimpangan data itu sendiri. Yang pertama, ada kelemahan dalam kemampuan SDM atau sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pendataan hasil tangkapan, yang dimana seharusnya tenaga-tenaga inilah yang memiliki kualifikasi tertentu. Dan kedua, kelemahan ini itu dalam prasarana dan sarana pendukung yang belum memenuhi kriteria. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Prasarana, belum terdapatnya organisasi pendataan hasil tangkapan yang terpadu. Yang kedua, dalam hal sarana pendukung itu belum adanya pendataan khusus, yang dimana seperti ruang data yang hampir tidak ada di pusat data. Dan ini harusnya menjadi evaluasi utama yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pendataan, karena dimana jika kita sudah melakukan pendataan, kita harus memproses data-data tersebut untuk dimasukkan dalam data rincian lainnya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana proses-proses pendataan itu terjadi di pelabuhan perikanan, kali ini kita akan membahas sedikit mundur dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai hasil tangkapannya itu sendiri. Yang dimana dalam hal ini hasil tangkapan yang tentunya diambil oleh para warga atau para nelayan di sekitar tersebut, pasti setelahnya akan dilakukan transportasi yang selanjutnya untuk dipasarkan atau didistribusikan ke beberapa pasar yang berada di sekitar pelabuhan tersebut. Maka dari itu
kita harus memperhatikan bagaimana transportasi itu dapat dilakukan, yaitu dengan meminimalkan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga tidak terjadinya kerugian mengenai pemasaran tersebut. Di sini ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa terjadi, yaitu pertama, aksesibilitas antar wilayah dan antar wilayah pemasok hasil tangkapan dan juga wilayah pasar itu relatif rendah, yang dimana aksesibilitas ini merupakan jangkauan dalam hal transportasi mengenai waktu, biaya, dan juga usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam hal pendistribusian perlu dilakukan secepatnya karena ketahanan pangan dari ikan sendiri setelah dilakukan penangkapan itu sangat rendah, karena harus segera dilakukan penanganan lebih lanjut, yaitu salah satunya menggunakan es batu. Kedua, ada produksi penangkapan ikan yang tinggi itu tidak menjamin memberikan nilai tambah pada perekonomian negara. Itu benar adanya karena saat ini mungkin Indonesia menjadi marak-maraknya overfishing, sehingga populasi ikan di laut Indonesia itu semakin menurun, sehingga konsumsi ikan yang berada di Indonesia itu juga ikut menurun karena kualitas dari ikan itu sendiri kurang bagus. Hal ini juga berdampak pada saat musim ikan yang melimpah. Jadi saat musim ikan tersebut overfishing, sehingga ada beberapa ikan yang sepertinya kurang terjual, kurang diminati, dan akhirnya malah dibiarkan begitu saja membusuk gitu. Dan ini perlu kita selidiki lebih lanjut untuk kebutuhan yang perlu kita lakukan selanjutnya gitu. Dan juga ini juga berdampak pada poin selanjutnya, yaitu industri pengolahan. Jadi kekurangan bahan baku industri pengolahan ikan khususnya ya, karena mungkin karena Indonesia ini menjadi negara pulau terbesar di dunia, sehingga produsen-produsen yang berada di Indonesia itu bergerak dalam bidang perikanan, pengolahannya dalam bidang perikanan, sehingga dibutuhkan bahan baku yang kualitasnya bagus dan memadai sehingga dapat diterima oleh para konsumen. Lalu sebenarnya tujuan dari transportasi itu sendiri buat apa nih? Pertama, ada pendistribusian barang. Ketiga, untuk mempertinggi keuntungan. Ketiga, meminimumkan keuntungan. Keempat, meminimumkan biaya pemasaran, dan juga untuk meninggikan kualitas. Meninggikan kualitas inilah yang perlu kita lakukan agar konsumsi ikan di Indonesia itu semakin meningkat tiap tahunnya gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa gizi dalam ikan itu memiliki kandungan yang sangat beragam serta bermanfaat untuk tubuh, yang mampu digunakan untuk beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan, beberapa fakta mengenai pendataan dan transportasi ikan yang berada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.